Kalian itu lebih pilih rumah kecil nggak angker atau rumah besar tapi setannya itu banyak banget? Yang suka cerita horor sini kumpul, yang penakut mendingan skip aja. Jadi gue dapet kiriman cerita nih. Katanya pas dia itu kecil, orang tuanya itu beli sebuah rumah yang cukup besar. Punya rumah besar yang menyenangkan. Tapi masalahnya di rumah itu setannya banyak banget. Dia dan keluarganya itu dapet gangguan setiap hari. Namanya Revi. Jadi ketika Revi ini masih SMP, bokapnya itu beli sebuah rumah di daerah Depok. Luasnya itu sekitar 300 meter. Besar kan tuh rumah 300 meter. Tapi masalahnya, dia itu keluarganya cuma 3. Revi dan cuma kedua orang tuanya. Ya walaupun sebenarnya masih ada 2 pekerjanya di situ. Tapi 5 orang di dalam rumah 300 meter, itu kan buset, gede banget. Jadi sepi banget lah kata si Revi. Baru aja mereka pindah ke rumah itu selama 3 hari. Di hari ketiga ini ada kejadian yang benar-benar waduh, jadi awal mula semuanya. Sore hari sekitar jam 4 sore, ART-nya, asisten rumah tangganya, itu lari teriak-teriak dari kamarnya ke ruangan tengah. Bikin Revi dan ibunya ini keluar, nanyain ada apa. Di situ ART-nya cerita, kalau tadi di kamarnya dia, pas dia itu lagi sholat, di jendelanya, dia itu ngeliat ada sosok pocong ngintip. Jadi kelihatan kepalanya doang. Di situ ditenangin lah, kali aja nih ART-nya halu kali ya. Besok malamnya, ada kejadian lagi. Supir ayahnya saat itu tuh lagi nungguin ayahnya lagi siap-siap gitu ya. Dia itu nungguin di teras sambil ngopi dan juga ngerokok. Di depan terasnya ini ada halaman kosong, cukup luas juga. Dia nyeruput kopinya nih, terus taruh rokok nih. Pas lagi pengen ngopi lagi, lah kok gelasnya hilang? Dia ngelihat ke sekeliling nih. Siapa yang ngambil? Pas dia ngeliat ke sana nih, ke pojokan di dekat garasinya, ada seorang kakek-kakek lagi jongkok sambil nyeruput kopinya dia tuh. Dideketin lah nih sama supirnya, pengen ditanya ini siapa nih? Pas lagi dideketin, kakek-kakeknya ini naruh kopinya, terus senyum nih ke arah supirnya, terus hilang gitu aja. Itu baru orang yang kerja di rumahnya. Nah, beberapa hari kemudian, Revi yang dapat gangguan. Jadi, sekitar jam 9 malam, Revi saat itu lagi tidur-tiduran aja di kamarnya. Pas lagi tidur-tiduran ini, Revi itu ngedenger kayak ada orang lompat-lompat di depan kamarnya dia. Revi pengen ngecek, tapi si Revi itu keingetan sama cerita ART-nya yang ngelihat pocong. Akhirnya dia nggak berani buka pintu. Tapi si Revi ini malah ngelihat lewat celah bawah pintunya. Kalian tahu kan adalah celah segini nih. Pas Revi lihat yang lompat-lompat di depan itu kakinya terbungkus kain kafan warna putih, udah kecoklat-coklatan gitu, ada tanah-tanahnya. Yang berarti yang lompat di depannya itu adalah pocong. Wah, ini sih bisa disebut the real rumah hantu. Kata Revi, itu ada aja pasti kejadian setiap harinya. Dan setelah beberapa bulan, ada kejadian yang benar-benar gila banget. Tapi sebelum gue ceritain kejadian gilanya, gue pengen promosi YouTube gue sedikit. Jadi buat yang belum tahu, gue itu punya YouTube. Isinya cerita-cerita horor juga, sama kayak di TikTok ini. Cuma kalau di YouTube itu jauh lebih panjang, lebih detail, dan lebih menyeramkan. So, kalau lu suka dengerin cerita-cerita horor, harus banget mampir ke YouTube gua. Di sana udah banyak banget cerita-cerita horor yang gua upload. Oke, setelah nonton video ini, mampir ke YouTube gua. Lanjut. Jadi, beberapa bulan setelah kejadian Revi ini, itu nih sekitar jam 10 malam, ART-nya lagi-lagi teriak. Tapi kali ini di dalam kamarnya. Saat itu di rumah cuman ada ART-nya, Revi, dan ibunya doang. Bokapnya dan juga supirnya itu lagi pergi keluar kota. Karena ART-nya ini teriak histeris, ya Revi dan ibunya langsung lari ke kamar ART-nya yang ada di belakang. Pas lagi disamperin, ART-nya ini lagi nutupin mukanya teriak-teriak, bilang ada setan, ada setan. Revi dan ibunya ini coba nenangin ART-nya itu, tapi nggak tenang-tenang juga. Nah, akhirnya pengen diambilin minum nih. Pas mereka berdua itu ngeliat keluar kamar ART-nya, ternyata di depan kamar ART-nya itu ada 2 sosok. Satu sosok pocong dan satu sosok kuntilanak. Ini keduanya lagi berdiri tepat di depan pintu ngelihat ke arah mereka bertiga. Nah, yang tadinya teriak cuma ART-nya, setelah ngelihat 2 sosok ini, ya tentu Revi dan orang tuanya, nyokapnya, itu ikut-ikutan teriak. Akhirnya mereka teriak-teriakan bertiga-tiga. Tapi kan nggak ada yang bisa denger ya. Cuman ada mereka bertiga doang di rumah itu. Mereka teriak, nutupin muka, nggak tahu entah berapa lama sampai mereka capek. Dan ketika orang tuanya ini ngintip sedikit, sosok itu udah nggak ada.
Gila banget ya, ditongkrongin sama pocong dan kuntilanak. Aduh, merinding gue tuh, sumpah. Buat lu yang punya cerita horor, jangan DM ke TikTok gua, tapi DM ke Instagram. Soalnya kalau di TikTok nggak kebaca. Oke, jangan lupa mampir ke YouTube gua, di sana udah banyak cerita horor. Jadi kalau lu suka ataupun pecinta cerita horor, harus banget mampir ke YouTube gua. YouTube gua Jody Aditya. Lu bisa klik link yang ada di bio gua atau langsung search aja di YouTube Jody Aditya. Buat perempuan gue ingetin lagi dan lagi, sebelum lo buang pembalut lo, kalau lagi mens, lo itu harus cuci sampai bersih. Ini ada kejadian lagi nih, waktu itu kan gue udah pernah cerita ya pembalut, ini ada lagi nih. Ini gue dapet cerita lagi nih dari seseorang, gak gue sebutin lah namanya ya. Jadi waktu itu pas dia ini baru-baru mens, mungkin umur-umur belasan gitu, orang tuanya ini udah ngingetin dia, cuci pembalutnya sampai bersih sebelum dibuang. Awal-awal mens beneran tuh sama dia dicuci sampai bersih terus baru dibuang. Tapi ternyata karena males, beberapa bulan kemudian dia itu udah nggak pernah cuci lagi tuh. Akhirnya pembalutnya itu cuma ditaruh di WC doang. Akhirnya maknya masuk ke WC, marah-marah lah maknya karena bau amis kemana-mana. Udah dibilangin, awas kamu kalau jorok terus nanti bakal ngerasain akibatnya. Udah dibilangin kayak gitu, masih aja ngeyel karena dia takut sama emaknya. Akhirnya dia tetap nggak dicuci itu, tapi dia bawa ke kamar, diumpetin lah di salah satu pojok. Terus kalau udah kekumpul beberapa, dibuang sama dia ke saluran air di depan rumahnya. Terus beberapa saat kemudian, emaknya ini ternyata pas lagi baru masuk kamar, si anak ini nih lupa buang. Ketahuan lah mamanya, dimarahin lagi tuh. Dibilangin lagi di situ, awas kamu nanti rasain akibatnya gitu. Taunya pas malam, dia itu langsung sesak napas, kayak orang asma gitulah. Dibawa ke dokter, berhari-hari nggak sembuh juga. Terus nih, besok malam ya, pas dia lagi tidur, dia itu kebangun lah tengah malam. Pas lagi kebangun ini, dia itu ngeliat ada sosok kuntilanak lagi berdiri di tempat dia naruh si pembalut kotornya itu, di sisi kamar, di pojokan tempat gelap gitu. Kuntilanaknya ini agak miring gitu ya, dia jadi bisa ngeliat tuh mukanya. Mukanya hancur. Dan kuntilanak ini lagi jilat-jilatin pembalutnya. Wah, dia ketakutan tuh, dia kabur ke kamar emaknya, cerita, terus kata emaknya, emang enak? Kan udah dibilangin dari dulu, pembalut tuh harus dibersihin bener-bener terus baru dibuang. Makanya kan ya udah sana mandi gitu, disuruh mandi lah. Terus keesokan harinya tuh tiap malam, tiap hari gitu ya, dia tuh masih bisa ngeliat juga tuh, itu kuntilanak masih ada di rumahnya. Tapi beda-beda tempatnya, mungkin di dapur, terus di ruang tamu, dimana itu beda-beda. Terus si anak ini cerita lagi lah ke emaknya, kalau dia tuh masih ngeliat si kuntilanak ini. Terus kata emaknya bilang, kalau kepercayaan di sana, kalau udah ada satu makhluk yang ngejilat darah dari pembalut lu, dia bakalan jadi suka sama lu dan akan terus-terusan nempel. Dia panik ya. Tapi untung aja tuh setelah dia doain gitu ya, 1 minggu kemudian barulah dia udah nggak ngelihat lagi tuh kuntilanak. Makanya lu kalau mens sebelum dibuang harus dibersihin deh, daripada lu diikutin sama ditempelin. Follow Instagram gua sama subscribe YouTube gua, banyak cerita yang lebih menarik di sana. YouTube gua bakalan aktif terus ya, seminggu 2 kali. Oke? Anak kosan harus hati-hati karena ini gue dapat kiriman cerita menyeramkan yang terjadi sama anak kosan. Yang suka cerita horor sini kumpul, yang menakut mendingan skip aja. Cerita ini dikirim oleh Alda. Di tahun 2010, Alda ini kuliah di salah satu universitas negeri di daerah Jawa Tengah. Karena Alda berasal dari Bekasi, dia pun memutuskan buat ngekos di sana. Alda dapatlah tuh satu kosan yang gak terlalu jauh dari fakultasnya. Kalau jalan kaki mungkin sekitar 10 menit. Kosannya itu terdiri dari 2 lantai dan total ada 20 kamar. Alda tinggal di kamar kosan di lantai 1 di kamar nomor 7. Penghuni kosan itu kebanyakan senior dan yang maba mahasiswa baru itu cuma 3 orang. Alda dan 2 orang temannya yang lain. Nah, beruntungnya adalah anak-anak mahasiswa baru ini bertiga, dia itu dapat kamar di lantai 1 semua. Jadinya antar mahasiswa baru ini cukup dekat. Walaupun sebenarnya Alda masih ngerasa agak takut sama senior-seniornya yang lain. Sebulan 2 bulan awal nggak pernah ada apa-apa. Nah, di bulan ketiga nih, Alda mulai mendapatkan gangguan. Di bulan ketiga ini, udah beberapa malam, Alda itu selalu ngedenger kalau di kamar atasnya, tepat di kamar atasnya, itu kayak ada orang yang lompat-lompat. Dan itu berlangsung cukup lama, mungkin sekitar 15 menit. Di situ Alda itu mikir, oh ini jangan-jangan kakak senior yang di atas lagi olahraga kali ya, lagi workout.
Dan karena itu jam 8 malam, jadinya Alda nggak terlalu masalah. Suara itu terus terdengar selama 4 hari. Setelah lewat 4 hari, suara itu udah nggak ada lagi. Tapi di minggu depannya, tepat di malam Jumat, Alda ini mendapatkan gangguan yang ngebuat dia itu harus pindah dari kosan itu. Jadi di malam Jumat ketika Alda ini lagi main handphone, saat itu jam 9 malam, tiba-tiba Alda ini ngedenger lagi suara lompat-lompat di atas kamarnya. Tapi kali ini suara lompatannya itu jauh lebih kenceng, kayak memaksa ataupun emang sengaja ngegangguin si Alda. Di situ Alda ini ngedumel. Ngapain sih orang ya lompat-lompat jam segini? Tapi setelah Alda ngomong kayak gitu, tiba-tiba dia itu ngedenger di langit-langitnya kamarnya dia itu ada suara yang jawab. Keganggu ya. Ih, aduh anjir merinding gua. Itu suara bener-bener jelas banget dan arahnya dari atas. Ngedenger suara itu, Alda itu tiba-tiba langsung merinding badannya. Gue juga merinding tuh. Karena itu suara bener-bener kedengeran jelas. Dan di situ Alda ini ngerasa aneh. Lah gue kan cuma ngedumel doang. Gak mungkin orang di atas ini bisa kedenger omelannya Alda. Di tengah-tengah merindingnya Alda masih merhatiin langit-langitnya dia. Tiba-tiba dari langit-langit kamarnya tepat di samping lampu muncul wajah sesosok wanita. Jadi kayak nembus gitu tuh segini. Itu perempuan, wajahnya itu pucat, tapi rambutnya itu kayak agak-agak botak dan tipis-tipis gitu. Sosok wanita itu yang kelihatan kan cuma mukanya doang. Nah itu sosok langsung nyengir senyum ke arah Alda. Mungkin senyumannya itu kayak gini kali ya. Wajah itu muncul kurang lebih selama 3-5 detik. Terus wajah itu balik lagi ke atas menghilang. Di situ, aduh anjir merinding gue. Di situ Alda langsung lari ke kamar temennya yang sama-sama maba sambil nangis-nangis. Temennya yang didatengin sama Alda ya panik juga dong. Kenapa ini kok temennya nangis-nangis kayak gitu? Badannya juga menggigil parah. Ditanyain gak mau cerita, cuma nangis doang. Akhirnya temennya ini manggil-manggil penghuni kosan yang lain. Akhirnya pada datang semua, pada nenangin Alda di situ. Setelah Alda tenang, Alda ini dipaksa buat cerita. Diceritain lah semuanya. Dan kata para penghuni kosan, terutama yang di lantai 2, kamar yang berada tepat di atas Alda itu dari beberapa tahun yang lalu kosong. Dari mereka awal ngekos di situ, dari masuk kuliah, nggak pernah ada yang ngisi kamar itu. Akhirnya Alda pun memutuskan buat pindah dari kosan itu. Ayo yang kamar kos di samping, di atas, dan di bawahnya kosong, hati-hati ya. Kalau lu suka dengerin cerita horor, harus banget mampir ke YouTube gua. Di sana udah banyak cerita-cerita horor yang gua upload. Cerita-cerita di sana jauh lebih panjang, lebih detail, dan lebih menyeramkan. Kalau lu ngaku lu pecinta horor, harus banget mampir ke sana. YouTube gua Jody Aditya. Lu bisa langsung search aja di YouTube atau klik linknya ada di bio gua. Kalian pernah dengar nggak sih tembok rumah kalian itu kayak ada yang mukul-mukul? Kalau di kamar gua hampir tiap malam tuh ada suara-suara kayak gitu. Nah kalau ini suaranya malam, mendingan jangan diliatin deh itu suara dari apa. Takutnya kayak cerita ini nih. Jadi ini ada kiriman cerita dari seseorang bernama Salma. Cerita ini sebenarnya dialami sama bapaknya Salma. Cuma yang ngirim ini adalah Salmanya. Jadi beberapa bulan yang lalu bapaknya Salma ini baru pulang dari rumah saudaranya itu sekitar jam 12 malam. Karena belum ngantuk, bapaknya Farah ini nonton TV dulu tuh di ruangan tengah. Nah di sini istrinya itu udah tidur di kamarnya. Sedangkan anak-anaknya itu udah pada di kamarnya juga walaupun belum tidur. Pas bapaknya Farah ini lagi nonton TV, tiba-tiba dia itu ngedenger ada suara tembok rumahnya dia gitu ya yang dipukul. Awalnya suara itu kedengeran 2 kali tuh. Didiemin sama bapaknya Salma. Gak beberapa lama ada suara lagi. Beberapa kali lagi. Bapaknya ini mulai penasaran. Itu suara dari sebelah mana nih? Dari tembok mana? Beberapa menit kemudian ada suara lagi tuh pukulan. Nah ternyata itu berasal dari tembok dapurnya, tapi dari sisi luar ya. Ya udah karena keganggu, bapaknya Salma ini keluar rumah buat marahin orang ini nih. Pas dia keluar rumah dan ngeliat, ternyata emang bener di situ ada satu orang perempuan lagi jedotin kepalanya ke tembok. Ngeliat perempuan ini ngejedotin kepalanya ke tembok, bapaknya ini jalan ke arah perempuan itu sambil ngomong, "Hei, jangan jedotin hei." Dan pas jaraknya ini udah tinggal 3 meter, perempuan ini berhenti dan dia itu langsung melayang ke arah pohon. Awalnya bapaknya Salma ini ngira kalau perempuan itu adalah orang gangguan jiwa, makanya dia nggak takut. Tapi pas ngelihat perempuan itu melayang ke